Terima kasih setan. Waduh, ngomongnya ke gue lagi. Iya, nggak ada malu-malunya emang si penunda sholat ini. Astagfirullahaladzim. Apa tuh maksudnya Mas Hanif? Ini kan konteksnya kita memang lagi lihat nih simbol majusi ya. Oh ini ya, masih lanjutin episode yang waktu itu ya? Betul, ini kan part dari episode sebelumnya. Part 2-nya ya? Ya, Oke. kita masih di Rusia, kita masih dalam ritual. Ritual majusi. Sebelumnya kita bahas. Meniup-niup lilin. Sebelumnya kita bahas kan kalau aku ingin menuntut ilmu ke setan. Iya. Setelah menuntut ilmu, kita berterima kasih ke setan. Emang clickbait banget ya, cuma emang ini gue nggak sekedar clickbait. Beneran ada intinya ya? Beneran ada berterima maksudnya. kasih pada setan. Karena di bahasan kita hari ini, kita kan bakal bahas trik lanjutan setan yang kedua. Setelah dia gagal dari trik yang pertama, dia ternyata mengingatkan kita sama kehebatan Allah juga. Ada edukasinya ke kita. Iya. Yang mana itu kebenaran. Itu. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Gue nggak relate soalnya di kamus gue berterima kasih tuh kata-katanya alhamdulillah aja ya. Alhamdulillah. Iya. Jadi terima kasih setan tuh nggak ada di kamus. Kalaupun berterima kasihnya bukan ke Allah pun jazakallah. Jazakallah khairun ya. Iya betul. Iya. Masih awam kan kalau lu. Nggak ngerti saya Ngerti. bilang kayak gitu. Masya Allah tabarakallah. Benar. Saya ngomong kayak gitu Mas Hanif. Oke, kita lanjut ya bahasan berikutnya. Sedikit ngebahas yang pertama, intinya kalau yang pertama dia melakukan pembenaran, justifikasi. Justice. Udah jelas salah dibikin benar, udah jelas benar dibikin salah. Tapi kita kemarin bahas juga di kesimpulannya, ini hanya berlaku buat orang-orang yang tidak berilmu. Karena orang-orang kayak Mas BP, yang ilmunya tebel banget. Karena trik pertama ini nggak mempan. Kita contohin kemarin misalnya pengen berzina, udah jelas-jelas berzina salah, dia ngasih pembenaran, berzina ini barangkali bisa membuat emosi dan psikologis kamu lebih terkontrol karena kan lebih produktif. Iya betul. Dampaknya kalau hormon lebih teratur jadi bisa lebih produktif. Benar. Kalau tertahan hormonnya bisa membuat kamu tantrum di kemudian hari di tempat-tempat tertentu di mana itu sangat tidak diharapkan. Dampaknya bisa lebih besar meskipun nggak buat dosa di sekarang berzinahnya. Berzinahlah. Berzinahlah. Nah, buat orang level Mas BP susah. Karena referensinya udah kuat tadi. Iya, armornya udah tebel. Bener. Referensi teladannya bukan ke influencer Iya. Instagram. Produktif kalau dibakar api belakang ini aja panas. Itu saya takutnya itu. Jadi udah nyiprat Ya. Itulah. Beda tempat duduk kan. Iya, kelihatan gitu maksudnya. Betul. Iya. Itu. Jadi kalau Mas BP nggak kena. Mungkin kalau yang nggak punya ilmu kan kena. Oh iya, bagus ya. Berzina bagus ya. Udah, berzina dengan senang hati. Co-living bagus ya? Bagus. Itu ya. Nunda salat bagus. Iya. Karena dia fokus sama nilai positifnya. Iya. Tapi kalau Mas BP karena referensi kuat, tidak. Bagaimanapun ini perbuatan yang dianjurkan untuk dihindari. Saya percaya sama Rasul. Rasul udah ngasih tahu jangan. Akhirnya nggak dilakuin karena punya ilmu. Iya. Tapi trik yang kedua ini dahsyat. Oh masih ada trik kedua lagi? Setan trik pertama gagal dia. Oh berarti ada lagi ininya setan kebaikannya. Bener. Never give up. Oh itu yang perlu kita tiru juga ya. Konsisten, persisten, never give up. Dan kalau dalam ilmu marketing, setan ini kenapa bisa jadi penipu ulung? Karena dia sangat memahami audiensnya. Dia paham betul consumer behavior. Itu dia. Dia ahlinya pemasaran jasa. Iya. Oh gitu. Nggak mungkin dia bisa nipu kita kalau dia nggak paham gimana mekanisme kita berpikir. Iya. Dia ahli. Dia nggak tidur. Dia umurnya panjang kan, turun temurun dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Dia udah punya database lengkap manusia kayak gimana. Dan manusia kan nggak terlalu dinamis banget dari dulu sampai sekarang, masih ada sifat-sifat dasarnya. Dia fokus karena dia paham betul kita gimana sehingga dia bisa nipu kita.
Jadi mungkin pelajarannya kemarin kan kita belajar menuntut ilmu kepada setan. Iya. Buat orang-orang marketing terutama yang memang banyak memanipulasi. Nah, Anda sendiri kan maksudnya? Iya, iya, iya. Termasuk iya. saya. Maksud Jadi Anda, kuncinya adalah memahami konsumen. iya. Karena nggak mungkin dia bisa nipu, nggak mungkin bisa manipulasi kalau nggak paham konsumen itu kebutuhannya apa. Iya. Itu. Setelah paham kebutuhan baru kan dibelok-belokin, Betul, betul. dikasih betul. pembenaran. Iya. Misalnya makan pizza, Hmm. kalori tinggi, Hmm. udah gitu banyak gula, pakai tepung, gluten, macem-macem. Iya. Tapi kita bilang manfaat jamur pada pizza, Hah? vitamin, Protein, protein, bahaya kekurangan kalori, stunting nanti. stunting. Iya. Oh, kita berarti bisa ini ya, ngasih ide itu ke apa? Presiden sama wakil presiden baru tuh. Apa kita Manfaat makan makan siang gratis. makan pizza, benar, Makan makan gratis. Iya. Karena menghindari stunting ya. Iya, iya, iya. Menghindari stunting kan itu tujuannya mereka. Benar. Itu maksudnya. Jadi dia fokus meningkatkan value-value dari hal yang secara keseluruhan sebenarnya nggak bagus gitu. Nah, terus ini triknya adalah kalau masih lolos kayak Mas BP, dia bakal bukan pembenaran lagi. Ini bakal pembenaran gagal. Sekarang gue kasih pakai kebenaran gitu. Kebenarannya adalah dia akan memberi angan-angan kalau Tuhan itu Maha Pengampun dan Pemaaf. Gitu. Fakta dong. Iya. Anda nggak setuju kalau Tuhan Maha Pengampun, Pemaaf? Nggak boleh nggak setuju. Nggak boleh setuju. Harus setuju. Atau Anda setuju Tuhan Anda pendendam? Nah, Oh tidak. tidak. Nggak ada yang nggak setuju sama setan di sini. Iya. Ya, Semua setuju. Semua setuju. Semua orang beragama setuju. Dia bisa masuk tuh di sana ya, bisa Masuk. di-twist lagi sama dia ya. Tulis. Dan ini pakai fakta kali ini. Nah, dia ngasih tahu Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Tuhan Anda tidak pendendam. Tuhan Anda Maha memberi kesempatan. Bahkan ditambah Tuhan Anda mencintai orang-orang yang rutin bertaubat. Oh iya. Rutin bertaubat artinya ada taubat, ada kesalahan. Iya. Tuhan Anda senang kalau Anda buat kesalahan. Sehingga bertobat. Gila loh. Strategik banget mikirnya. Strategik. Iya. Itu kan kebutuhan semua. Benar. Dia paham persis. Dia empatinya maksimal sama manusia. Makanya dia bisa nipu kita. Nah, tadi yang kita bilang dia ngasih tahu Tuhan kita Maha Pemaaf, Maha Pengampun, Tuhan kita tidak pendendam. Itu kan semua ilmu. Makanya kita berterima kasih kepada setan di sini. Telah mengingatkan kita betapa pengampunnya Tuhan kita. Jadi bukan sekedar clickbait. Bener dong? Benar. Nah, masalahnya dia menaruh ilmu-ilmu kebenaran tadi di kondisi yang kurang tepat. Ini penting juga, artinya di Islam tuh ada istilahnya timing. Islam pun ngerti timing. Dakwah tuh nggak semua kebenaran itu tepat untuk disampaikan. Ada timingnya juga. Nah, ini setan paham betul timing kapan nyampein fakta sehingga berdampak buruk buat manusia itu. Kan tadi konteksnya lagi nahan nafsu nih. Iya. Gitu, dikasih kayak gitu. Tadi misalnya kita mau co-living. Co-living. Bahasa Gen Z aja kita, biar lebih relate. Iya. Kumpul kebo udah nggak ngerti Gen Z. Boomers ya. Boomers. Kumpul kebo. Apa itu kebo dikumpulin? Nah itu. Ya, relate. Co-living. Jadi misalnya kita mau co-living. Kan kalau saya tadi udah termanipulasi nih. Level saya kan ilmunya tipis, jadi waduh, co-living bagus ya. Buat tutorial, buat trial error rumah tangga, biar nggak ADRT, biar nggak bercerai. Iya. Nah, saya ketipu tuh. Mungkin kan kalau Mas BP enggak. Masih nggak mungkin. Nah, di sini diuji berikutnya dia bilang oke, oh iya Anda benar. Ternyata iya benar sih. Nggak mungkin co-living tuh nggak mungkin beneran bisa dilakuin. Nggak ada bener-benernya, pasti salah. Meskipun enak sih, gitu kan. Tapi salah. Ngomong-ngomong terkait enak dan ngomong salah benar, emang harus benar terus apa? Sekali-sekali salah menikmati nggak apa-apa dong. Kenapa nggak apa-apa? Kan besok bisa tobat. Nah, kan Tuhan Anda Maha Pengampun. Iya.
Tuhan Anda Maha Pemaaf, Tuhan Anda Maha Penerima Taubat, Tuhan Anda Senang dengan orang yang bertobat. apalagi buat level Mas BP pasti kan tahu ada hadis gini loh. Buat orang yang bertobat, rasa gembiranya Allah tuh kayak kalau kita jalan, kalau kita merangkak, Allah itu berjalan. Jangan mikirin Allah jalan ya. Iya. Jadi kalau kita merangkak, Allah berjalan, kita berjalan, Allah berlari. Gitu. Artinya Allah bakal lebih semangat daripada kita ketika kita mau tobat. Sesenang itu Tuhan tobat. Anda harus termotivasi untuk tobat. Namanya taubat, gak mungkin bisa khusyuk, gak mungkin bisa jujur tulus dari hati mau tobat kalau Anda gak menyesali kesalahan-kesalahan Anda. Artinya butuh kesalahan. Butuh kesalahan. Makin salah, makin dalam penyesalannya. Makin kuat modalnya buat bertobat. Ibaratnya nih kalau api, kayu bakaran makin banyak yang buat dibakar. Iya. Makin nangis, makin meraung-raung untuk sholat. Itu Allah tobat. Makin suka tuh ya. Allah makin suka. Berarti kalau lurus terus, gimana bisa menyesali perbuatan kan? Bener. Iya, bener. Itu fakta dong. Fakta. Jadi tobat itu, maksiat itu. Bukannya kita harus doa sampai menangis katanya kan? Di episode lalu kan sempet kan kita omongin. Betul. Iya. Gimana mau nangis gitu? Kalau nggak punya kesalahan yang banyak ya. Iya. Itu dia. Jadi triknya di situ berikutnya. Buat level Mas Beb pun masih digodain ke sana. Gitu. Iya. Seakan Allah maha maaf. Dan bukan seakan, emang beneran maha maaf. Maha penerima tobat. Dan dia memberi edukasi, hikmah dari dosa. Hikmah dosa itu emang ada. Kebenaran lagi. Bahkan ada hadisnya hikmah dosa. Ada babnya gue pernah baca hikmah dosa. Gitu. Tadi. Jadi ada sahabat ngadu ke Nabi. Saya takut maksiat. Saya udah sering tobat tapi maksiat mulu. Gimana caranya biar nggak maksiat lagi? Saya pengen nggak maksiat. Dikasih dalil itu, Nabi bilang, kalaulah Allah mendapati kita ini berhenti maksiat, akan diganti kita sama kaum lain, dihilangkan sehingga diganti sama kaum lain yang dia bakal bertobat kepada Allah. Karena Allah senang kita bikin tobat. Jadi Allah nggak membiarkan kita tanpa kesalahan. Jadi Allah pengennya kita salah dan buat tobat. Iya. Itu hikmah dari dosa, artinya kita jadi lebih ingin bertobat ya. Ingin bertobat. Dan itu yang diinginkan Allah. Dan konteksnya lebih rendah hati. Orang yang nggak punya kesalahan, itu penyakit ulama biasanya. Ya mungkin Mas BP ini terutama. Kalau saya nggak relate. Iya. Kalau saya kan gampang maksiat gitu. Kalau level ulama itu saking solehnya, saking tebelnya ilmunya, artinya dia nggak pernah salah terus. Iya. Sehingga timbul bangga diri. Oh iya benar. Gitu. Bangga dirinya beda sama ria. Iya. Kalau ria kan pamer. Iya. Gue soleh, gue sholat, gue selalu berbuat amal soleh, amal baik gitu. Ini enggak. Dia sholat pun sendiri, sedekah pun diem-diem, maksiat pun sendirian enggak. Menangis, sholat pun menangis. Cuman timbul bangga diri. Keren juga ya gue. Iya. Itu dia. Itu manfaat dari dosa, hikmah dari dosa membuat kita nggak punya perasaan kayak gitu. Ya jadi balance ya. Seberharga itu dosa, masa lu nggak mau ngelakuin sih? Kata setan tuh gitu, Pak. Wah gila. Jadi kalau lagi di posisi kayak ulama tadi, baiknya kita ngapain dong? Maksudnya posisi ulama tadi misalnya kita taruhlah kita nggak pernah dosa, nggak pernah apa segala macem, terus justru baiknya gimana gitu? Ulama yang beneran ulama, dia tahu persis ketika dia timbul merasa gue nggak pernah salah, dia udah salah. Jadi itu. Ya. Kesalahan justru itu dosa. Saat dia mulai sombong itu dia ngerasa dosa di situ. Dan sombong itu dosa terbesar. Ya. Ngerasa nggak pernah salah itu kan bentuk kesombongan. Iya. Itu. Jadi karena dia ngerasa nggak pernah salah, ya itu dosa besar justru. Harusnya langsung astagfirullah ya. Benar, astagfirullah lagi. Jadi sebenarnya nggak ada ruang buat kita nggak pernah tobat. Gitu. Nah, makanya ini kita lanjut mulai ke solusi ya. Jadi sebenarnya
kalau tujuannya sekedar untuk tobat, nggak usah dibuat ditambah-tambahin, nggak usah soleh, nggak usah ulama deh. Maksudnya kita sehari-hari cukup mengingat masa lalu, nggak usah masa lalu deh, cukup ingat sejam yang lalu tadi pagi habis ngapain. Itu kan maksiat semua udah. Kalau saya terutama. Nah itu kalau Mas BP berarti ingat kalau kita nggak pernah ngerasa salah berarti udah mulai ngomong tuh. Kalau Mas BP kan berkutatnya sama kesombongan. Iya benar. Kalau saya emang maksiat tuh udah banyak nih. Iya. Nggak usah ditambah-tambahin juga udah Benar. maksiat semua. Gitu. Iya. Saya lagi mikir dosa apa tadi saya pagi gitu. Pagi bingung juga gitu kan. Yeah. Oh, di saat itu saya harusnya astagfirullah ya. Betul. Karena berarti hatinya lagi kurang peka sama kesalahan sendiri. Benar. Oh, itu kunci itu. Berarti hatinya kurang peka. Buat ulama-ulama ya. Karena emang sebersih itu kan mereka nggak pernah udah levelnya sampai mau maksiat gagal lagi setan sampai nggak pernah maksiat, triknya di situ. Nggak pernah kan, gue keren ya nggak pernah maksiat. Orang maksiat dulu gue nggak maksiat ya. Kok orang ria gue nggak ria ya. Anjay, keren banget gue. Keren banget gue. Itu dia. Kok orang sholat nggak nangis, gue nangis ya. Itu timbul semua. Kok orang nggak pernah salah? Kalau gue nggak pernah salah ya. Jadi digiringnya ke sana. Nah itu semua nggak mungkin kejadian kalau kita banyak maksiat kan. Benar. Itu hikmah dosa tuh di sana. Nah kali lu nggak ngelakuin kata-kata gitu. Nah kita kan udah mulai masuk solusi. Nggak usah mikir-mikir kayak gitu. Tadi gue bilang kalau buat kayak level kayak gue, nggak usah ditambah-tambahin lah. Mikir sejam yang lalu ngapain aja udah jelas-jelas isinya maksiat semua gitu. Apalagi kemarin, apalagi tahun lalu, apalagi di saat gue sendirian di kamar. Itu. Di saat teman-teman gue lagi nggak ada, orang-orang nggak ada yang kenal semua. Gue keluar, gue ngapain kan nggak tahu. Gitu. Jadi rutin mengingat dosa sendiri ya. Iya, nggak usah ditambahin pun, kita inget-inget pun nggak selesai kok. Gue gitu loh. Dan buat yang emang beneran nggak pernah maksiat, ingatlah kalau Anda nggak ingat maksiat Anda itu dosa yang sangat besar justru. Berarti sesombong itu hati lo sampai nggak nemu kesalahan sendiri. Jadi mengingat dosa itu harusnya dijadiin sebuah rutinitas ya Mas Hanif. Betul, kan Mas BP praktek tuh. Benar. Apa tiap jam 3 pagi? Iya. Bersimpuh. Menangis di dalam sujud. Nah, itu betul. Iya. Itu buat rangkuman harian aja, dosa ya. Iya. Sholat tobat. Mungkin kalau kita bahas dari sisi yang orang nggak percaya setan atau nggak percaya Tuhan ya, itu masih relate juga. Jadi ketika dia udah harusnya misalnya, nih gue harusnya latihan nih, belajar pagi ini. Gue harusnya bikin perencanaan hari ini mau ngapain, males ya. Harus bangun pagi nih. Tapi udah jelas-jelas bagus, ditantarin. Tadi masih ada kesempatan besok. Umur nggak ada yang tahu, tapi kan secara statistik manusia harapan hidupnya sampai 70 tahun. Peluang Anda meninggal besok, peluang Anda meninggal hari ini itu cuma 0,01%. Karena umur Anda masih muda dan Anda sehat. Benar. Gitu. Coba aja tes ngemaksiat, pasti besok masih hidup lagi. Bener, masih hidup. Kemarin juga mikir kayak gitu masih hidup. Masih hidup, benar. Kemarin katanya takut mati, ternyata nggak mati. Coba aja lagi. Nggak mati lagi kan? Benar. Itu trik-triknya tuh kayak gitu. Oke, mungkin gitu aja. Jadi kalau bahas setan sebenarnya nggak habis-habis nih. Cuman intinya di sini emang setan memberi banyak fakta juga. Ketika manipulasinya gagal, dia sekarang manipulasinya pakai kebenaran. Tapi ditaruh di timing yang kurang tepat. Benar. Dia mengajarkan kita kalau Tuhan, mengingatkan kita kalau Tuhan kita maha pemaaf. Mengingatkan kita kalau dosa membantu kita untuk tidak sombong. Ini mengingatkan kita kalau Tuhan tuh seneng loh orang yang bertaubat. Nah, itu dia benar. Emang triknya panjang banget. Tapi solusinya adalah tadi kita perlu paham kalau sampai kita lupa, kita nggak tahu dosa kita apa, itu justru dosa besar. Kedua, dan kalau kita emang
dosanya udah biasa maksiat, nggak usah tambahin lagi juga udah banyak yang harus ditobatin. Bener kayak gitu sih. Jadi emang nggak kuat nahan nafsu aja udah jelas gitu pasti. Nggak mungkin ada kebenaran. Kalau udah dia punya ilmu cukup dan dia ingat sama kalau kita emang dituntut nggak nyaman dalam hidup tadi menahan nafsu, harusnya tetap selamat. Ya, cuman kan kalau level saya susah juga. Susah. Kalau Mas BP kan menahan biar nggak sombong aja kan? Iya. Karena udah sehebat itu. Tapi ya menurut saya itu sulit Mas Hanif. Saya juga nggak mau sombong. Benar. Itu Menahan sulit. sombong tuh justru Mas BP berat. Kalau Berat. saya kan menahan sombong, apa yang mau disombongin? Nah itu. Susah. Iya. Susah mau sombong pun susah. Iya. Kalau Mas BP di posisi emang sholat malamnya rutin, Rajin mengingat dosa. dosa pun Nggak ada. jarang, tapi nangisnya justru lebih kencang. Iya. Masih Rajin mengingat aja. dosa soalnya dosanya dikit. Bener. Iya. Memberi manfaat ke banyak orang, Mbak. Ternyata dosa yang dikit itu yang ultimate ya, sombong ternyata. Sombong. Berarti saya juga harus muhasabah diri Mas Hanif. Bener sih. Iya. Ya itu semua harusnya. Iya benar. Apalagi yang banyak dosa sebenarnya juga. Benar. Ya itu. Oke guys, jadi gitu aja. Betapa pahitnya hidup ini. Tadi kita udah belajar lagi ternyata dari setan. Nggak habis-habis ya. Godaan-godaannya itu Terlalu dahsyat ya. terlalu dahsyat. Makanya kita juga kalau jadi sebagai sales, orang marketing, ketika manipulasi kita tuh ya udahlah Bu. Iya. Ya apa lah spending buat ini gitu. Apa-apa lah Bu. Kan bisa pakai cicilan. Nah itu. Emang sih nggak prioritas. Iya. Tapi kan kapan lagi loh. Iya. Gitu. Masa mobil mau gitu-gitu aja Bu, gitu. Kan Bapak kan udah di level direktur. Nanti apa kata orang Bu? Tuh. Biar ngerasain, biar utang lah yang gede, biar motivasinya untuk nyari duit lebih gede. Itu. Bu. Itu karyawan saya banyak seperti itu Mas Hanif. Itu marketing judi, marketing yang leasing cicilan kayak gitu. Iya. Edukasinya. Oke, itu aja guys. Yang pahit lebih sehat. See you next week.